Nah, kemarin kita udah sampai berbagai macam tanda ya atau lambang. Misalnya ya paling simpel ya abjad. Oke, setelah itu diphthong. Abjad itu coba diulangi lagi. Alfa, ya, ini V, ini Q, Psi, Omega. Nah ini harus hafal, ya. Lalu letternya yang capital, yang ini, yang small, kemudian transliterasinya ini, kemudian pronunciation-nya atau pengucapannya. Ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5 kolom. Nah, itu harus dihafal. Masa 2 minggu belum hafal-hafal? 1 minggu, ini kan udah pertemuan ketiga, ini harusnya sih udah beres. Oke, nanti lengkapi di catatannya, di kertasnya ya. Jangan dikumpulin yang nggak lengkap, supaya ada nilai. Sambil diingat. Oke. Nah, sekarang diftong. Diftong itu ada berapa? Diagraf ini seperti ini ya. Ya. Ini Nah, perhatikan di dalam alfabet itu pronunciation-nya ya. Misalnya hati-hati, bisa kalau lambda, kappa, nu itu gampang ya. Tapi perhatikan kayak misalnya ada O, omikron itu O pendek, O panjang begitu ya. Psi, PS ya, ininya pes lambangnya, PS transliterasinya bunyinya PS gitu. Ya, ki itu ke, ada h-nya, ke. Oke, ini P, PH ini bacanya V. Misalnya PH ini bacanya F sound ya. Nah, bunyinya seperti ini lambang hurufnya. Oke. Nah, kalau sigma kan S gampang ya. Tau itu T, upsilon itu I. Apa bacanya? U ya, seperti book, root, U ya. Ya, saya kira itu ya. E, T, I, K, dan sebagainya. Oke, kemudian ada diftong. Nah, ada diagraf, misalnya double gamma itu bacanya eng, ya. Ada yang suara k, eng. Ini ada eng, ini engs, engs. Nah, misalnya ini suara apa ini? Yang ini X, ya. Jadi misalnya suara KS itu box. KS bunyinya KS, tapi transliterasinya X, gitu ya. Atau bunyinya K, tapi transliterasinya K. Ini kappa. Kalau ini ada S-nya, KX seperti itu. Box. Nama hurufnya apa? C, ya. C bunyinya X, ya, atau KS ini. Oke. Saya nggak akan ulang ini lagi, ini terakhir ya. Jadi kalian sudah harus bisa paham, kemudian dihafal. Minggu depan akan dites lagi. Ya, kalau nggak bisa ya dites lagi sampai bisa. Oke, jadi tugas kalian nanti ulang sampai lancar. Harusnya sih coba kalau dibaca tiap hari itu seminggu hafal. Nah, sekarang diftong. Ada I, ya, baca I, au, a, u, ya kan? Ini bacanya apa? U. Nah, terus oi, u, wi. Ya, sekali lagi. I, au, a, u, oi, u, wi. Nah, ini diftong.
Ya, perpaduan dua konson, dua vowel. Kemudian ada U, baca lagi apa? U, A, E, O. Nah, ini ada iota subscript-nya ya, ada koma di bawahnya. Nah, itu dihafal. Diftong ada berapa macam? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, kemudian tambah iota subscript 9, 10, 11. Oke, sekarang tanda-tanda diakritikal. Ada rough breathing, berarti bacanya apa? Kalau rough breathing, pengucapannya apa? H. Lupa lagi. Smooth breathing, nggak ada ya kan? Kemudian ada tanda aksen, ada 3, apa saja? Acute, grave, circumflex. Nah, coba sekarang tuliskan 3 macam tanda aksen. Cepat di situ. Langsung hafal 3 macam tanda aksen. Acute, di mana tandanya? Grave, circumflex. Terus yang kedua, tuliskan diftong. Tuliskan diftong. 11 macam itu. Oke, apa saja diftongnya? I, how, a, you, oi, u, we. Terus you. Nah, ada epsilon, upsilon, ada eta, upsilon. Jadi u-nya ada 2. Nah, ayo tuliskan. Tuliskan maksudnya ya berarti tulis ini abjad Yunaninya. Ya. Nah, transliterasinya nih I, au, e, you, oi, u, we. Ini pengucapannya ini. Transliterasinya ini. Itu harus dihafal. Oke, nanti cepat dilengkapi ya, ditulisin. Ini kita harus masuk materi nih. And then diphthong, tadi ini sudah ya. Diphthong, I, au, e, you, oi, u, ya. We, kemudian yang pakai iota subscript. Nah, sekarang kita lihat syllable, suku kata nih. Suku kata, misalnya kalau saya ngomong buku, suku katanya 2, bu, ku, buku, ya kan? Nah, di dalam bahasa Yunani juga begitu. Misalnya lemari, berapa suku kata? 3, ya. Meja, 2 suku kata. Nah, dalam Greek, suku kata itu juga mengandung satu suku kata, mengandung satu vowel. Ya, satu vowel. Misalnya ini bacanya apa ini? Ini udah bisa baca belum? Ini bacanya apa? Nomos. Berarti 2 suku kata karena ada 2 vowel. Ya. Nomos. Terus nih bacanya apa? Feromen. Oke, artinya kami membawa. Potamos, sungai. Berarti berapa suku kata? Potamos, 3. Ya, nih baca coba. Meter, 2 suku kata ya. Ini bacanya apa? Semeois. Ya, semeois. Artinya untuk tanda ya. Ini bacanya apa? Hutos. Ya, ada rough breathing. Maka bacanya OU ini dibaca Pak U. Jadi bacanya hutos. Oke. Berapa suku kata? 2. Kamu lihat ya. Jadi suku kata itu bisa dipisahkan dengan sesama
suku kata yang lain tandanya kalau dia ada diftong gitu ya. Misalnya U ini satu diftong, kemudian tos satu suku kata yang lain. Ya, U dihitung dari satu vowel, jadi satu suku kata itu ada satu vowel minimal. Ya. Nah, misalnya nih, coba baca nih. Arotron. Berapa suku kata? 3. 3 syllables. Ya. Kalau ini pres, bu, te, ros. Berapa suku kata? 4. Ya. Presbyteros artinya penatua. Ya. Ini berapa suku kata? Baca. Agros. Ya. Ini bacanya apa ini? Ini bacanya apa ini? Hey, karena ada rough reading-nya. Ya. Jadi ada suara hanya. Nih ya. Nah, ini hey. Hestera. Ya kan? Hestera. Sore hari. Nah, kalau ini bacanya gimana? Andrasin. Ya kan? Bacanya apa? Andrasin. Nah, ini agros. Agros. Artinya sawah, ya. Field atau lapangan. Oke. Kalian nggak bisa baca karena kalian tidak menghafal abjadnya. Ya nanti minggu depan suruh baca lagi nggak bisa lagi karena kalian nggak menghafal. Atau menghafal belum bisa. Harus sampai bisa. Kalau perlu kepalamu tuh dijedotin di dinding. Ya. Kalau nggak bisa pukul ya kepalamu biar terbuka saraf-sarafnya. Ya jangan terlalu keras nanti malah geger otak. Susah nanti bawa ke rumah sakitnya. Ya, kalau belum bisa coba lagi. Ya, kalau perlu tadi kepalanya itu sedot-sedot ya. Nanti pasti bisa. Oke. Ini tentang suku kata simple aja. Sama seperti kita tergantung dia berapa vokal yang ada. Ya, ini perlu tahu aja. And then kita harus lihat beberapa tanda yang lain ya. Jadi jangan lupa, misalnya nih ya, ini kan udah minggu lalu ini, hodos, ya kan? Hodos ini ditulis transliterasi seperti ini. Oke, hodos. Nih, hodos artinya jalan, ya. Nah, di situ ada tanda apa? Rough breathing kan? Oke. Rough breathing. Terus ada tanda apa ini? Aksen apa? Acute. Jangan lupa ya. Kalau ini bacanya apa? Hora. Ini ego. Ini oikos. Ini saya cepat loh ya. Jadi kalau kalian nggak bisa baca ya saya tinggal loh. Oke, saya nggak ngajarin kayak anak TK dipanggil satu-satu gitu nggak loh ya. Kalau kalian pasif di situ nggak mau baca ya nanti sampai selesai kelas ini nggak bisa baca. Jadi kalian harus bisa ikuti. Oke. Sistem saya itu begitu, maunya cepet
Saya suruh hafal seminggu tes belum bisa ya hafal lagi sampai bisa. Tapi kalau kalian nggak hafal-hafal, males, nanti minggu depan juga nggak bisa lagi, nanti nggak bisa baca lagi gitu. Ya, nah, jadi tergantung kalian. Ya kan saya nggak bisa paksa ya. Saya bisanya ya marahin kalian, tapi kalau tetap kalian nggak mau baca, nggak mau belajar, ya tetap nggak bisa. Oke? Tolong kerjasamanya. Jadi kalau misalnya ini sudah dipelajari kayak gini, ini harusnya udah bisa baca. Misalnya udah belajar transliterasi, harusnya sudah bisa transliterasi. Ya gitu. Ya. Oke. Jadi supaya kita bisa cepat. Kalau enggak nanti tiap minggu kita ngulang ini terus mau. Hah? Sampai nanti akhir semester ini aja bahannya mau. Abjad, tulis lagi. Transliterasi. Masa satu semester nanti belajar ini doang? Kan enggak. Ini ada berapa halaman lagi nih? Baru 46 halaman dari 764. Berarti 700 halaman lagi ini mesti dikebut. Ya, dalam 1 tahun. Nah, jadi materi kita nih, kamu lihat halamannya ada berapa? 764. Nah, kita udah sampai halaman 46. Ya, oke. Jadi kalau bisa, kalau kalian cepat, ya saya akan ajarin banyak ini. Kalian jadi tahu banyak. Nah, sekarang action ini juga udah ya, acute. Oke. Nah, ini baca coba. Nah, minggu lalu kan saya sudah ajarin, udah baca, udah tulis bahkan. Nah, doksa. Coba ditransliterasi. Tulis Yunaninya dulu. DO, ya ini Delta, Omikron. Oke. Nah, C, Alpha. Ya kan? Ini apa lambang hurufnya? Lambda, epsilon, terus gamma, omega. Nah, bacanya apa? Lego. Tulis transliterasinya. Ayo, 1, 2. Coba 2 ini. Come on. Ini akibatnya kalau belajar Yunani cuma di kelas ini. Makanya ya nggak bisa-bisa nanti. Oke. Nah, kalau ini bacanya apa ini? Hah? Ko, iya kan? Ko, ra. Ini? Hah? So, R. Ya kan? Nah, ini kan sudah. Oke, lanjut. Nah, circumflex tuh seperti ini lambangnya. Ini kan udah baca juga ini. Apa ini? Force. Oke. Ini? Dep. Apa? Depnon. Ya, ini? Ini apa? Oke. Lihat ada tanda circumflexnya. Nah, jadi kalian nanti kalau lihat by box itu ada tulisan-tulisan Yunani seperti ini, ada tanda kayak cacing di atas itu, nah itu circumflex. Ya udah tahu. Nah, ini cuma perlu tahu ya. Saya nggak suruh kalian harus hafal. Oh, circumflex itu harus taruh di mana, kenapa di situ enggak. Yang penting ngerti aja. Oh, ini tanda circumflex. Jadi suaranya naik turun ya. Nah, terus bisa baca.
Oke. Ini ada tanda grave juga, ya. Letaknya kalau kamu belajar tanda grave itu selalu terletak di silabel atau suku kata terakhir, ya kan? Taruhnya itu di belakang gitu. Misalnya autos, adelphoi, ego. Coba lihat ini kata ego. Nah, itu ada di the last syllable. Sedangkan circumflex itu ditaruh di syllable yang awal. Misalnya false, ya, date, non, ploy, on. Oke. Nah, itu tanda-tanda rough breathing dengan aksen yang anggap udah bisa. Ya, cuma nih harus belajar baca. Misalnya nih Yohanes 1 ayat 1. Ya. Atau kalian buka Bible-nya Yohanes 1 ayat 1. Ya. Coba baca itu. Ini. Nih, coba baca. Ini apa? Ho, lo, gos, and. Jadi Anda lihat tuh ada tanda circumflex, ada smooth breathing, ya kan? Nih, lihat tandanya nggak? Kurang gede. Nah, tuh. Nah, ya, ada tanda apa ini? Smooth breathing. Lalu nih tanda ini circumflex. Ya, nah itu udah harus tahu gitu loh. Jadi ke depan saya nggak akan ulangi lagi. Kan simple gitu. Oke, coba baca. Ho, logos, and. Nah ini apa? Pros, ya kan? Ada suara pi, rho, omikron, sigma. Nah, ini harus hafal gitu. Ini suara apa? Ini huruf apa? Hah? I, bukan V. I. Nah, dibunyi P. Transliterasinya P. Ini rho. Diucapkan R. Transliterasinya R. Ya gitu. Omikron O. Sigma S. Jadi bacanya pros. Ton. Theon. Ya kan? Theta, epsilon, omikron, nu. Ya kan? Ini T ini apa? Tau. Ini omikron. Ini nu. Dibunyikan N. Ya kan? Ton bacanya. Coba baca dari awal. O, proston, theon. Nah, itu cara bacanya. Kalau kalian kuasai abjad yang 24 itu, pasti bisa baca. Ya, misalnya kalau yang udah berurut, udah lancar, coba dibalik dari omega sama alfa atau diacak-acak. Gitu loh. Jadi belajarnya misalnya berkelompok, jadi lebih cepat. Atau sendiri-sendiri lah, berkelompok kebanyakan ngobrol. Oke, Hologos and prostonteon itu the word was God. Firman adalah the word was with God. Firman bersama dengan Allah. Ya.
Nah, ini kamu lihat posisi-posisi dari breathing ya. Ini dia kasih contoh-contoh. Misalnya ada bulat ya, ini bacanya horse. Nah, ini ada yang smooth breathing, berarti nggak diucapkan. Oke. Nah, breathing dan aksen, nih ya, ditulis di atas huruf kecil atau sebelum huruf besar. Ini contohnya. Oke. Atau di atas diftong. Misalnya ini, Aima, Eudia, oke? Poi Usin, ini kan bacanya U, ini baca U, jadi bacanya Yudia, ya, namanya Eudia. Ini Aima, Aima itu artinya darah, ya. Ini bacanya apa ini? Yo, ini ada diftong nih. Iya, wios. Ini wi. Nah, diftong kan? Nah, biasanya kalau setelah diftong itu ada lambang breathing-nya. Ini apa? H atau enggak? Smooth atau rough? Ini loh lambang ini. Hah? Mana tadi? Aduh, kebesaran. Nah, nih. Ada H-nya kan? Kuyos. Oke. Ya, ini kan cuma diulang-ulang lagi yang pelajaran minggu lalu. Belum masuk materi loh ini. Jelas belum? Yang udah bisa bedakan kan? Gini nama gini, itu namanya apa? Ini sama gini kan ada kan? Nah, ini dihafal. Oh, ini tidak ada suara. Ada H-nya kan? Kalau gini nggak ada, begitu. Ya. Nah, sekarang contohnya ini, misalnya ini. Nih, ditaruh di atas diftong. Tapi diftong huruf vokal yang kedua ya. Nah, itu selalu dia diftong huruf yang kedua. Misalnya E dengan U yang ditaruh di lambangnya atau tandanya breathing-nya itu di konson di vowel yang kedua. Nah, misalnya Aima jangan taruh di atas alfa tapi iota. Gitu. Oke? Nah, misalnya ini, coba baca nih. Aides. Salah, ini ada rough atau smooth nggak? Rough atau smooth ini? Ada roughnya kan? Maka bacanya apa? Haides. Oke, Haides. Nah, ya artinya Hades. Hades itu alam maut. Ya. Kalau ini bacanya apa? Ini capital letter dari kata apa? Ini capital letter apa ini? Yang bentuk H ini. Ini kan huruf besar. Nah, dibaca apa? Aduh. Eta atau epsilon. Nah, ini lambangnya apa ini? Sirkumfleks sama smooth atau rough breathing? Hah? Hadap ke sana berarti smooth. Nah, smooth berarti nggak diucapkan kan? Oke, sirkumfleks itu kan hanya lambang penekanan suara aksen. Nah, berarti dibaca gimana nih? Ini bunyinya apa? Eta atau theta atau epsilon? Nah, eta dibaca apa? E. Jadi dibaca apa nih?
Eidon. Ya. Eidon artinya aku bernyanyi. Oke. Nah, ini sekarang kita masuk materi baru ya. Jadi cara bacanya itu memang pelan-pelan dilatih. Ya. Belajar lagi abjadnya, abjad, diftong, kan cuma baru itu, accent, rough breathing, smooth breathing, jadi ada suku kata, kemudian ini ada tambahan misalnya tentang accent ya, accent itu misalnya tadi saya bilang kalau circumflex ya, itu di awal ya, kalau grave itu sukanya taruh di akhir. Ini tanda grave itu di akhir syllable. Oke ya. Nah, itu perlu tahu aja, saya nggak suruh kalian hafal. Yang dihafal itu abjadnya. Nah, sekarang kita mau lancarin ini baca ya. Tapi ini beberapa ini dulu. Ada lagi yang namanya punctuation mark, tanda baca. Tanda baca misalnya kalau dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris itu kan ada tanda koma, titik, tanda tanya, ya kan? Nah, atau tanda titik koma atau tanda titik dua. Oke? Nah, dalam Yunani kalau tanda koma dalam bahasa Inggris tanda koma, Yunani juga pakai koma. Kalau titik di Yunani juga titik. Tapi kalau tanda tanya di Yunani itu titik koma. Titik koma itu maksudnya semikolon ya. Kalau ini tanda titik itu apa? Dot gitu ya. Nah, kalau ini semikolon. Tanda titik koma itu berarti pertanyaan, tanda tanya. Itu diingat. Kemudian kalau tanda titik di atas itu artinya titik koma atau titik dua. Atau bisa juga artinya tanda koma. Oke? Nah, misalnya contoh. Nih ya. Coba baca ini. Coba langsung praktekkan. Tadi kan udah latihan kan abjadnya. Nah, nih, baca. Apa? A pen. Terus? Semua ikut. A pen. The O atau ho. Ho. Nah, coba ditransliterasi gimana? Korek-korek aja di bukunya itu. Oh. Nanti dikumpul, ini nih kumpul itu. Ya. Yang saya turun tadi itu terus ada sedikit kalau segala macam terus nanti saya suruh tulis transliterasi cuma di dulu. Ya. Nah, coba ho gimana transliterasi ho? Sudah. A, O kan gitu. Oke, terus. Nih, baca. Nggak ada catatan. Yang ada tuh kertas lembar tadi. Kalau saya suruh tulis, berarti cepat tulis. Ya. Kalau enggak, berarti perhatikan di sini. Nanti kertas lembarnya yang dikumpulin. Oke, paham ya? Paham. Catatannya, ini nggak ada yang perlu dicatat. Yang penting diingat gitu. Oke, coba baca itu. Kalian catatannya di mana sih? Ada catatan nggak sih? Jangan-jangan catatan juga berantakan. Gimana belajarnya ini? Kalau nggak lihat dari buku, ini udah dikasih PDF-nya. Kalau mau fotokopi juga mahal nih. Apa? R, ke sound, ya kan? KH, R, Q, ini
Ini diftong bukan ini? Bukan, ya kan? Kalau bukan diftong jangan baca, ini terpisah. Re. Nah, ini EU ini apa nih? Diftong kan? Jadi bacanya reus. U. Jadi reus. Nah, satu suara. Archiereus. Iya. Archiereus. Jadi ada R satu suku kata, Q satu suku kata, E satu suku kata, reus satu suku kata. Nah, gitu. Jadi ada berapa suku kata nih? 1, 2, 3, 4. Ya kan? 4 suku kata. Oke, baca lagi nih. Ya. Terus ini apa? Oke, nama hurufnya ini apa? Tau. Alfa, upsilon, tau, alfa. Oke? Pasti saya ulang-ulang ya. Coba sekali lagi. Bacanya apa? Tauta. Coba tulis transliterasinya. Tulis di kertas. Oke. Nah, terus nih. Lihat tuh, ada lambang apa ini? Harus perhatikan lambang-lambangnya nih. Ada apa itu? Ada tanda dua macam tanda itu apa itu? Tanda aksen sama breathing, ya kan? Ini yang tanda breathing. Breathing itu maksudnya tanda nafas ya. Ini tulisannya gini. Breathing. Oke. Tanda breathing, tanda nafas. Nah, ayo bacanya gimana itu? Selesai. Oke, coba di spell dulu, di spelling. Coba aja. Omikron, epsilon, sigma. Nah, itu harus buat ini kalau yang nggak hafal kan bengong-bengong nanti. Oke, sekarang kelompokkan jadi berapa suku kata itu? 2, ya kan? Nah, suku kata yang pertama diftong kan? OU itu diftong nggak? Iya. Jadi kalau diftong maka dibaca apa? U. Gini kan? Transliterasinya ingat kan? Nah, coba lihat lagi. Tadi kan ada diftong tuh, OU. Transliterasinya gimana? U. Jangan kamu tulis OU. Nah, diftongnya itu ya, karena kayak abjad juga dia seringkali muncul. Mana tadi ya? Nah, ini ya. Tuh. Halaman berapa? 17 ya. Kalau saya sebut halaman berarti jangan lihat yang ini, lihat yang di buku ya. Halaman 17 tuh, OU kan? Nah, ini bunyinya U. Bunyinya ya, U titik 2 ini berarti kan U panjang. Oke? Transliterasinya OU. Nah, kalau saya suruh baca berarti yang ini nih. U. Kalau suruh transliterasi yang ini. Oke, bedakan ya. Transliterasi itu simbolnya. Simbol dari bunyinya itu. Oke. Tadi sampai mana ini? Jadi kalau tadi itu bacanya gimana? Oke, tadi punctuation sudah ya. Ini ya.
Nih, jadi bacanya who talks karena ada rough breathing ya kan? Ada who talks. Nah, bisa nggak tulis translasinya? Ayo coba. Who talks? Who talks? Nah, ini OU. Lalu ada H, berarti depannya taruh H dulu. H tambah U, jadi who. Baru T, ada omega, O panjang kan, tambah sigma. Jadi bacanya who tos. Oke, coba ulangi dari sini. A pen, the whole Archaeus. Nah, lihat tuh, ini ada tanda titik di atas. Berarti ditulis gimana? Titik koma atau tanda gitu. Ya. Jadi kalau tanda titik di atas itu bisa artinya apa? Titik koma atau titik dua atau koma. Nah, lihat Yunani-nya titiknya titik di atas ya, bukan di bawah. Kalau titik di bawah itu tanda titik namanya. Tapi kalau titiknya di atas, tanda koma atau titik koma. Paham ini? Paham ya? Oke. Nah, sekarang nih. Tauta hutos. Coba baca. Nah, terus ada kata ini. Coba baca. Coba di spell dulu. Epsilon, epsilon, iota. Nah, ini tanda apa ini? Semikolon, ya kan? Titik koma. Berarti kalau ditulis jadi apa? Datanya. Nah, itu harus dihafal ya. Jadi ini tambahan materi nih. Punctuation marks. Tanda baca artinya. Tanda baca ya, titik koma titik. Itu kan di TK udah diajarin. Ini pelajaran anak TK nih. Jadi kalau kalian nggak bisa nih, nggak malu. Oke, ada lagi. Nih, ho, de. Coba spell dulu, spell. Epsilon, pi, eta. Jadi bacanya apa? Apa? Ev. Ya, kalau modern Greek bacanya ev ya. Tapi kita masih karena koine fp. Eta itu dibaca suara e. Ho, de, ev. Nah, terus ini. Nah, ini ada titik di atas kan? Berarti tandanya apa di sini? Titik dua dia. Oke? Nah, sekarang ini coba baca ini. Apa? Andres. Ya. Terus Andres itu nama orang ya? Atau bukan? Hah? Andres terus apa? A Del ini suara V berarti bunyinya apa? F ya kan? Adelphoi. Oke. Andres Adelphoi Kai. Iya. Andres Adelphoi itu artinya saudara-saudara gitu ya, saudara-saudara brothers itu diterjemahkan. Oke. Kalian baca sendiri nih. Apa ini?
Hah? Pate? Oke. Pateres. Artinya fathers, bapak-bapak ya. Nah, ini sekarang ada diftong nih, OU. Berarti dibaca U. Jangan O, tapi U. Aku sate ya. Aku sate itu artinya dengarkan aku. Listen to me. Nah, ada tanda titik, ini dia. Ya kan? Maka di terjemahannya di Inggrisnya juga tanda titik. Paham? Oke, ini punctuation ya. Nah, sekarang kita lihat beberapa perubahan suara ini nggak usah. Ini nanti kalian tambah pusing aja. Sinopsis. Oke, saya pikir ini beberapa yang cukup ya, ini nggak usah lah. Ini suara-suaranya lengkap ya, kombinasi-kombinasinya nih nggak perlu lah. Oke, untuk ini pelajaran kita tentang pengungkapan atau apa alfabet ya, tulisannya dan pengungkapannya, writing system phonology. Saya pikir kita di sini dulu. Yang penting ulangi lagi itu ya, abjadnya. Sekali lagi, abjad, diftong. Kalau saya sebut abjad itu ya berarti hurufnya itu, huruf besar, huruf kecil, transliterasinya ya, terus cara bacanya atau pengucapannya. Kemudian diftong. Nah, kemudian ada beberapa tanda tadi, tanda aksen, tanda breathing, terus tadi tanda baca. Nah, terus tadi ada suku kata ya, suku kata itu. Oke, sekarang kita latihan dulu, latihan baca lagi nih. Ya, latihan baca supaya lancar. Oh ya, ini ada satu lagi tanda seperti ini ya. Ada tanda namanya diaresis. Ya, tanda diaresis. Tanda diaresis itu di atasnya itu ada 2 titik. Kamu lihat itu ada tanda 2 titik. Ini perlu tahu juga. Ya. Nah, tanda 2 titik itu ada di atas vowel ya. Nah, ini artinya bukan diftong, tapi 2 vokal yang dibaca terpisah. Jadi kalau misalnya ini ya, ini bukan dibaca satu vowel I gitu, tapi A, I, dios. Nah, bukan I dios, tapi A, I, dios. Karena ada tanda 2 titik tadi. Ya.
Lalu ini pra-u. Jadi ya, pra-u tes. Oke. Pra-u tes. Nah, ini sekedar tahu aja, just information. Titik 2 ini ya. Nah, saya mau kalian latihan-latihan baca lagi deh. Misalnya mana ya? Yang jadi kalau tadi ada tanda titik 2 di atas, maka itu vokalnya dibaca 2, bukan diftong. Ya, kayak ini berarti ai dios. Pra u tes. Oke. Ai dios itu kekal ya. Pra u tes itu kelemah lembutan. Tadi oke. Nah, nih coba mulai dari si label lah ya. Nih, baca lagi gimana nih? Ayo baca nih. Nomos. Nah, nih. Berapa suku kata? 2. Karena ada 2 vokal. Vokalnya apa? Omikron, omikron. Ya. Nah, sekarang ini coba. V, pro, me. Nah, semua ikut. Ayo. Nah, ini mos. Berapa suku kata? 3. Artinya sungai ya. Nah, oke. Terus ini suku kata dengan diftong atau vokal panjang. Vokal panjang itu ya kayak tadi. Eta, omega itu vokal yang panjang ya. Atau dengan diftong. Nah, omega itu kan vokal panjang. Vokal panjang itu yang E, O gitu ya. Oke. Nih, meter. Nah, artinya ibu. Ya. Ini bacanya apa? Ah? Semeois. Ya, ini ois ya kan? Semeois. Terus ini os. Ah, oke. Kamu lanjutin tak ini? Baca ini lagi. Latihan ya. Oke. Oke. Ayo, lanjut itu. Apa lagi? Latihan terus. Ya. Terus mana itu apa? Oh. Palmos. Coba di spell. Omikron.
Silakan. Baca lagi apa tadi? Ophthalmos artinya eye atau mata. Oke, sekarang yang ini. D. Eja dulu. Huruf apa ini? Des. Artinya fat. Desmos. Bukan My Demon. Terus. Eja lagi. Epsilon. Sigma. Artinya himne. Terus kita lanjut lagi. Ini. Coba Eja. Epsilon, sigma, theta, epsilon. Bacanya?